Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ninyoman Ekawati SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan nomor mahasiswa 250186906124. Saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur di kelas 9. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Adalah pangadari umat. Ngawit. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Namo Pasu Namasisa. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat. Ceria. Lebih luar biasa ya. Agus Wibawa, Joni Yarte, Danuarta hadir ya. Kesepakatan kelas ya. Seperti kesepakatan kelas sebelumnya anak-anak. Apa kira-kira? Masih ingat kesepakatannya? Ada yang ingat? Kesepakatannya hari ini kita nanti kan akan dibentuk kelompok ya. Kalian jangan lupa untuk mengatur kembali mejanya beserta kursinya. Dipahami itu? Paham. Nanti ada konsekuensinya kalau tidak dilaksanakan. Kemudian kesepakatan yang kedua, kalian harus tetap menjaga kebersihan. Karena kita apa? Karena kita sudah di dunia ini sudah darurat sampah. Maka dari itu, ya sebelum pelajaran dimulai itu dibiasakan untuk selalu memungut sampah terlebih dahulu. Dan jangan sampai kalian menaruh sampah di kolong meja. Membuat secangkir kopi? Ada yang bisa membuat secangkir kopi? Ayo dijawab. Bisa? Dimani-mani bisa? Bisa yang lagi? Bisa. Secangkir teh? Bisa. Membuat mie instan? Bisa. Nah, yang lainnya bisa buat apa lagi? Ayo angkat tangan. Bagaimana caranya membuat secangkir kopi? Pertama, kita membuangkan air ke dalam gelas, yaitu air hangat. Setelah itu kita menaruh kopi dan gula. Ya. Berarti ya kopi dan gulanya itu ditaruh di cangkir, kemudian diaduk dulu ya. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami ciri teks prosedur dengan mengenali struktur agar dapat menyajikannya dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengenali ciri kebahasaan dari teks prosedur dengan mengisi kalimat umpan dan adverbial yang tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada yang ditanyakan anak-anak?
Tidak. Ya. Membentuk kelompok, di sini kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di mana kelompok yang ibu bentuk nanti itu berdasarkan analisis diagnostik yang ibu dapatkan dari Bapak Guru BK. Nah, di sana didapatkan kalau kalian memiliki 3 kebutuhan gaya belajar. Ya, di antaranya ada kebutuhan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Ya, ibu minta kalian membentuk kelompok ya dengan mengatur meja dan kursi. Sebentar, ibu harapkan saat mengatur meja dan kursi kalian bekerja cukup hati-hati agar tidak ada yang terluka dan tidak mengganggu kelas lainnya. Ya, kamu ke sana. Ya, kamu pilih kelompok visual. Ya, ini aja dulu ya. Kamu sini.
kalian baca, tentu kalian akan mengetahui struktur dari teks prosedur. Di antara kalian adakah yang tahu struktur dari teks prosedur? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, dibaca dari tempat dulu ya. Jadi, teks prosedur adalah agar dapat mengajak pembaca untuk melakukan suatu teks prosedur. Memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pendahuluan untuk mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. 2. Menginformasikan peralatan dan bahan. 3. Langkah-langkah dengan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. 4. Dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, ibu bertugas lagi anak-anak untuk struktur teks prosedur. Yang pertama ada yang keempat judul. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Kemudian yang ketiga alat dan bahan. Ya. Seperti contoh tadi Ibu sampaikan, kalau kalian membuat secangkir kopi tentu membutuhkan alat dan bahan. Ya. Kalau membuat secangkir kopi kira-kira alatnya apa? Cangkir, sendok, beko. Ya. Kopi itu bukan alat, tapi bahan. Bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat secangkir kopi itu misalnya ya. Berarti sudah. Selanjutnya baru kita pada langkah-langkah. Ya, kalau itu adalah membuat secangkir kopi. Berarti langkah-langkah itu berisi tahapan prosedur apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir ada apa? Ini. Ada apa? Penutup. Ya, penutupnya itu apa? Ayo angkat tangannya. Penutup. Ya, silakan. Dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, kita ke kebahasaan teks prosedur anak-anak. Ya, kebahasaannya apa? Struktur kebahasaannya berisi kalimat ajakan. Ya, contohnya campur gula dengan kopi lalu aduk rata. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu anak-anak. Sudah dipahami mengenai struktur teks prosedur? Sudah, ya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar. Ya, hadap ke depan. Kalian fokus nanti ya. Ya. Nanti kalau ada yang keliru tidak dihukum, tapi menyumbangkan sebuah lagu ya. Kalau Ibu bilang begini nanti maju, kalian tangannya mundur. Ya. Kemudian kalau Ibu bilang mundur, kalian maju. Kalau Ibu bilang kiri, kalian kanan. Dipahami anak-anak? Ini berlawanan. Dipahami? Ya. Sudah tangannya di depan. Ya, ini pemanasan dulu sedikit. Maju. Nah, sudah salah kan? Nah, kita pemanasan lagi sekali. Maju. Mundur. Maju. Mundur.
Ya, berarti kita bersiap sekarang anak-anak. Sebentar, masih itu baru pemanasan. Fokus ya. Fokus anak-anak. Ya, tangannya di depan dulu. Maju. Maju. Ya, baru Joni satu. Nanti menyumbangkan lagu. Mundur. 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 Maju. 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 Mundur. Maju. Mundur. Ya, sekarang kanan. Kanan, kanan. Kanan bergeraknya ke kiri. Kanan lagi ke kiri. Ya, sudah? Sudah? Sudah. Ya, bagi yang sudah, kira-kira kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok lain silakan disimak temannya, nanti kalian boleh memberikan tanggapan ya. Silakan kelompok mana? Angkat tangannya yang mau terlebih dahulu. Silakan. Ya, kelompok kamu. Ya, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil struktur cara membuat agar-agar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Febri. Cara membuat agar-agar. Pendahuluan. Agar-agar atau jelly merupakan makanan ringan yang bertekstur kenyal dan lembut. Makanan ini cukup populer dan disukai banyak kalangan, khususnya anak-anak. Untuk kamu pencinta makanan lezat satu ini, berikut prosedur sederhana dalam membuat agar-agar. Alat-alat yang diperlukan: kompor, sendok, panci, dan cetakan agar-agar. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 bungkus agar-agar, 60 ml air, 160 gram gula pasir. Bahan tambahan opsional: buah-buahan kalian sesuai selera, nata bubuk, selasih. Cara memasaknya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Berdiri dulu. Ya. Apakah cara memasak merupakan langkah-langkah dari teks prosedur? Ya, langkah-langkah dengan perincian cara, waktu, dan bahan-bahan itu diikuti. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak. Ya, berarti ya presentasinya sudah. Itu saja dari kami. Kami ucapkan Om Santi Santi Santi. Ya, silakan duduk, tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anak, tadi sudah wakil dari kelompoknya mempresentasikan ke depan tentang teks prosedur. Ya, dari apa yang disampaikan oleh temannya, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur? Ada yang bisa? Ada yang bisa yang tangannya? Ya, berdiri. Teks prosedur adalah mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Mengajak pembaca untuk melakukan
dan bahan, kemudian tahapannya baru ke kesimpulannya. Kemudian dalam teks prosedur itu juga terdapat adverbia. Ada yang tahu apa itu adverbia? Adverbia? Ya, berdiri. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja dan kata sifat. Kata keterangan yang sering digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Ya. Adverbia yang digunakan dalam teks prosedur itu ada 3 anak-anak. Ada adverbia cara, ada adverbia alat, dan adverbia tujuan. Ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai kesimpulannya. Ada yang ditanyakan anak-anak?
media sosial. Ya, di media sosial kalian bisa menandai ibu nanti ya. Isi teks prosedur kelas 9. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya di rumah? Tidak. Kemudian selain tugas di rumah, kalian juga pelajari materi selanjutnya. Ya, agar ada persiapan. Bukunya di rumah dibaca-baca anak-anak. Dan sedikit pesan dari ibu, karena tadi ibu menyuruh kalian membuat tugas melalui media sosial. Berarti itu kalian butuh yang namanya handphone. Berarti kalian semua punya handphone. Ya, ibu harapkan handphonenya itu digunakan dengan baik. Jangan disalahgunakan. Kasihan orang tuanya. Gunakanlah untuk kebutuhan belajar. Jangan dipakai untuk bermain, apalagi dipakai begadang bermain ya. Besok-besok sekolah ngantuk. Itu anak-anak sudah intinya di store dulu referensinya. Ya, di store. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah. 5. Ya, kumpul ya 5 lembar. Ya, sudah anak-anak? Sudah. Jadi karena pelajaran sudah selesai, sebentar kalian istirahat. Tapi sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa. Ya, silakan doa. Berdiri. Ngaturan parubesati. Gawit. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Om Sirasu Tatasu Astu Swau. Ya, silakan istirahat. Tapi sebelumnya meja dan